Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendriana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu usaha dalam jaringan RT RW-Net. Kali ini saya melaksanakan suatu tugas, yaitu membuat suatu produk dalam suatu wirausaha yang akan nantinya saya kembangkan. Nah, salah satunya saya akan mengembangkan suatu usaha di bidang jasa, yaitu bidang RT RW-Net. Nah, sekarang kita coba bahas apa itu jaringan RT RW-Net. Nah, sebenarnya yang saya kembangkan ini yaitu jaringan internetnya. Jaringan internet ini saya dapatkan dari provider, yaitu bisa kita contohkan seperti provider Telkom ya. Nah, saya dapatkan jaringan internet dari Telkom, lalu saya sebarkan ke wilayah sekitar yang cakupannya itu antar RT atau RW. Nah, sehingga internet yang saya dapatkan dari provider Telkom itu bisa tersebarkan ke wilayah RT RW yang daerahnya terdekat gitu. Nah, untuk jaringan tersebut kita perlu modal awal. Salah satunya pada saat kita memasang internet dari provider Telkom, tentunya kita perlu membayar sewa. Lalu kita perlu membeli perangkat-perangkat yang nantinya berfungsi untuk menyebarkan internet ke daerah RW RT yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya mungkin perangkat-perangkat pendukung seperti monotower ya, untuk memancarkan sinyal. Nah, itu bisa dikondisikan tergantung perangkat atau misalkan alat yang kita punya. Kita di sini coba mengirit biaya agar modal awal itu tidak terlalu besar gitu. Nah, itu tadi sedikit rangkaian mengenai dibangunnya jaringan RT RW-Net. Nah, alasannya saya mengambil usaha ini karena banyak sekali peluang yang bisa dikembangkan, apalagi di daerah yang belum tercover jaringan internet. Apalagi saat sekarang kan banyak belajar daring, lalu kirim pekerjaan pun bisa dari rumah gitu, kayak WFH, work from home. Nah, itu sebenarnya modal bagi saya untuk mengambil usaha itu. Banyak lah pokoknya. Manfaat utamanya mungkin yang pertama, kita sebagai pengguna smartphone atau misalkan laptop gitu ya, bisa mengakses jaringan lebih fleksibel. Mungkin walaupun terkena tarif, tapi masih tetap dirasakan manfaatnya. Nah, lalu targetnya mana saja pemasarannya? Pemasarannya saya targetkan di RT RW-Net saja. Wilayahnya masih di lingkungan RT RW. Nanti untuk pembayarannya mungkin bisa
dalam berbentuk voucher. Voucher itu bisa dalam waktu 1 sampai 24 jam ataupun bisa dalam tarif bulanan, sehingga nanti masyarakat yang mengakses jaringan RW-Net ini bisa secara fleksibel meminta waktu layanan yang akan dipilih. Settingannya pun, konfigurasinya pun tergolong mungkin familiar ya, banyak bisa ditemukan di YouTube. Apalagi sekarang kan makin canggih, ada perangkat yang langsung otomatis bisa memancarkan internet dari perangkat yang sudah ada gitu. Nah, maka dari itu kita hanya perlu berusaha bagaimana jaringan kita itu mengcover wilayah RW-Net yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya tadi teknis yang pertama mungkin bisa menggunakan monotower yang nantinya perangkat akses point atau pemancar sinyalnya itu disimpan di tower itu sendiri, sehingga bila mana ada masyarakat atau misalkan pelanggan yang mengakses itu bisa mencapai sinyal yang kita pancarkan. Seperti itu. Sebenarnya untuk jaringan RT/RW-Net ini bisa dilakukan dengan 2 opsi. Yang pertama dengan wireless, yaitu menggunakan monotower yang tadi saya jelaskan. Lalu yang kedua itu bisa dengan kabel. Kabel itu macam-macam. Yang pertama ada kabel LAN. Kabel LAN itu cakupannya bisa sampai 120 meter saja. Terus yang kedua itu bisa dengan kabel optik. Nah, itu bisa unlimited, tergantung perangkat yang kita punya itu supportnya berapa jauh gitu. Nah, targetnya itu yang pertama seperti warung kopi, warung-warung yang mungkin notabene-nya banyak dikunjungi sama masyarakat. Itu target yang saya ingin capai. Lalu yang selanjutnya saya ingin pasang untuk menambah coverage lagi. Misalkan daerah RT/RW-Net saya itu sudah tercover oleh jaringan wireless yang saya pancarkan dari monotower tadi. Sedangkan RT/RW-Net yang sebelah, yang misalkan RW7, saya RW5. Nah, RW7 ini tidak tercover oleh jaringan wireless yang dari RW5. Nah, maka dari itu saya akan fungsikan kabel optik itu untuk menambah coverage saya. Maka dari itu mungkin coveragenya bisa lebih luas. Nah, itu sedikit peluang yang bisa saya targetkan ke depannya. Selain dari sudut pandang peluang yang ada di RT/RW-Net ini, tentunya motivasi saya dalam mengambil usaha ini tuh karena latar belakang pendidikan. Saya lebih bisa merealisasikan keahlian-keahlian yang saya miliki untuk dikembangkan dalam berwirausaha. Nah, mungkin itu yang dapat saya bahas untuk berwirausaha dalam jaringan RT/RW-Net. Untuk lebih detailnya nanti bisa kita praktekkan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas semua rekan-rekan yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.